Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertetapan dengan Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia terjadi seiring dengan berlakunya berbagai ejaan, seperti ejaan Van Ophuijsen, Soywandi, Melindo, hingga ejaan yang disempurnakan. Sementara itu, perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Perawat pada masa itu disebut verpleger dan berasal dari penduduk pribumi. Pada tahun 1819, rumah sakit Sten Verben didirikan di Jakarta. Perkembangan keperawatan di Indonesia terbagi dalam 3 era, yaitu kolonialisme, pasca kemerdekaan, dan undang-undang keperawatan pada masa penjajahan. Perkembangan bahasa Indonesia dan keperawatan di Indonesia memiliki hubungan dalam beberapa hal, diantaranya perawat pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, perawat pribumi disebut verpleger. Pendidikan keperawatan. Pada awal tahun 1900-an, program gelar asosiasi dan sarjana dalam keperawatan mulai menggantikan program rumah sakit. Pendidikan keperawatan sebagai profesi. Sejak tahun 1983, pendidikan keperawatan di Indonesia sudah berupa profesi, bukan lagi vokasional. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri dimulai pada 28 Oktober 1928. Bersamaan dengan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soywandi, Melindo, hingga ejaan yang disempurnakan. Perkembangan bahasa Indonesia dan keperawatan di Indonesia memiliki kaitan dengan beberapa faktor seperti masa penjajahan Belanda. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa pengantar para pedagang Nusantara. Namun, Belanda memaksakan masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan merendahkan masyarakat berbahasa Melayu. Perkembangan keperawatan di masa penjajahan Belanda. Perawat pada masa penjajahan Belanda berasal dari penduduk pribumi yang disebut verpleger. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Estaverbad di Jakarta. Perkembangan keperawatan di masa penjajahan Jepang. Perkembangan keperawatan mengalami kemunduran pada masa penjajahan Jepang. Tugas perawat dilakukan oleh orang-orang tidak terdidik. Pimpinan rumah sakit dikuasai oleh Jepang dan terjadi kekurangan obat sehingga timbul wabah. Pembentukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI. Pada tahun 1972 lahirlah organisasi profesi PPNI di Jakarta. Pendidikan keperawatan sebagai profesi sejak tahun 1983. Pendidikan keperawatan di Indonesia sudah berupa profesi, bukan lagi vokasional. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 680. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar para pedagang Nusantara. Sementara itu, perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa perkembangan keperawatan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, perawat dari penduduk pribumi disebut verpleger. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Estaverbad di Jakarta. Pada tahun 1983, pendidikan keperawatan Indonesia sudah berupa profesi, bukan lagi vokasional. Pada zaman penjajahan Jepang, perkembangan keperawatan mengalami kemunduran. Proses keperawatan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an.
Pengetahuan tentang sejarah keperawatan dapat membantu perawat memahami ilmu keperawatan dari segi sosial dan intelektual. Sejarah keperawatan juga menjadi acuan untuk perawat mempelajari dan menguji cara baru untuk meningkatkan mutu. Istilah-istilah dalam keperawatan menggunakan terminologi keperawatan untuk menggambarkan penilaian keperawatan, perawatan, dan hasil pasien. Berikut adalah beberapa istilah dalam keperawatan, yaitu yang pertama, asuhan keperawatan, rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien. Yang kedua, profesi keperawatan, kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Yang ketiga, praktik keperawatan, pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keperawatan antara lain perawat, profesi yang berfokus pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas. Juru rawat, istilah lain untuk perawat. Nurse, istilah lain untuk perawat. Suster, istilah lain untuk perawat perempuan. Bruder, istilah lain untuk perawat laki-laki. Dalam keperawatan juga terdapat terminologi keperawatan yang merupakan serangkaian istilah untuk menggambarkan penilaian keperawatan, perawatan, dan hasil pasien. Bahasa keperawatan standar atau SNL juga digunakan dalam keperawatan. SNL merupakan kumpulan data, nomenklatur, klarifikasi, taksonomi, dan terminologi. Berikut adalah beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam keperawatan. 1. Asuhan keperawatan, proses pemberian perawatan oleh perawat kepada pasien meliputi penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2. Diagnosa keperawatan, kesimpulan atau masalah kesehatan yang diidentifikasi oleh perawat berdasarkan analisis data pasien. 3. Intervensi keperawatan, tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh perawat untuk menangani masalah kesehatan pasien. 4. Kaji cepat, penilaian singkat dan cepat untuk mengidentifikasi kondisi pasien yang memerlukan tindakan segera. 5. Catatan keperawatan, dokumentasi tertulis yang mencatat tindakan keperawatan yang dilakukan dan respon pasien. 6. Status gizi, penilaian tentang kondisi gizi pasien, apakah kurang gizi, gizi baik, atau gizi lebih. 7. Tanda vital, parameter kesehatan utama, termasuk suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernapasan. 8. Perawatan luka, prosedur yang dilakukan untuk merawat luka, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan. 9. Pemberian obat, proses pemberian obat kepada pasien sesuai dengan dosis dan jadwal yang telah ditetapkan oleh dokter. 10. Pasien, orang yang menerima layanan keperawatan dan medis. 12. Rehabilitasi, proses pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh setelah sakit atau cedera. 12. Paliatif, perawat yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi banyak terminal. Istilah dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keperawatan sangat luas.
Salah satunya mencakup proses asuhan keperawatan. Proses asuhan keperawatan yaitu 1. Pengkajian atau asesmen, memperoleh data tentang pasien. 2. Diagnosa keperawatan, nursing diagnosis, menentukan masalah kesehatan pasien. 3. Perencanaan, planning, menentukan tujuan dan intervensi. 4. Implementasi, melaksanakan tindakan keperawatan. 5. Evaluasi, menilai efektivitas tindakan. 6. Dokumentasi, mencatat semua aktivitas asuhan. 7. Asuhan logistik, memperhatikan seluruh aspek pasien. 8. Asuhan berpusat pada pasien, menempatkan pasien sebagai pusat asuhan.